Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita membaca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 mulai. Mengatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Saudara-saudara, seringkali kita ini diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang kadangkala kita anggap benar, atau mungkin penyampai mengatakan itu benar, karena mereka menggunakan pendukung ayat-ayat Alkitab. Semisal, seringkali banyak pembicara mengkait-kaitkan bencana alam dengan, misalkan dengan tentang kedatangan Tuhan. Bencana lumpur lapindo, oh ini tanda-tanda Tuhan mau datang. Bencana gunung Merapi meletus, oh ini tanda-tanda Tuhan datang. Bencana ini, itu, dan lain sebagainya. Dan bahkan pandemi COVID-19 ini dianggap sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ada sedikit benarnya. Memang Tuhan akan datang segera. Kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Tapi jangan sekali-sekali kita ini seolah-olah itu merupakan kebenaran yang betul-betul benar. Tetapi Tuhan mengatakan jangan sampai kita ini ikut-ikutan dalam pengajaran-pengajaran atau sesuatu hal yang dikaitkan dengan kebenaran. Saudara-saudara, kadangkala ada tanda guntur di langit, bunyi dentuman di langit, menandakan oh itu trompet malaikat yang akan meniupkan sangkakalanya, menunjukkan Tuhan akan datang. Lalu kita was-was. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kedatangan Tuhan seringkali tidak membuat kita cemas. Tetapi berita tentang bencana alam seringkali membuat kita cemas. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan memang seperti pencuri, tetapi tidak akan membuat khawatir bagi anak-anak Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi mereka yang percaya, adalah suatu kabar sukacita yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena Ia sebagai mempelai yang akan memberkati mempelai pengantin perempuannya, saudara. Kristus mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan. Kita akan berpesta dalam kebahagiaan bersama Kristus. Jadi kedatangan Tuhan tidaklah menakutkan. Kedatangan Tuhan adalah suatu kebahagiaan bertemu dengan Tuhan yang kita cintai. Tetapi mengapa banyak orang takut dengan kedatangan Tuhan? Bahkan dengan tanda-tanda akhir zaman, dengan bencana yang dikait-kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, mereka seolah-olah cemas. Oh iya benar, oh iya benar. Bahkan dengan keadaan zaman-zaman sekarang ini, dengan keadaan bencana zaman sekarang ini, iya, orang sudah banyak menjadi penubuat-penubuat. Iya, para nabi, para pendeta, para hamba Tuhan menubuatkan, oh ini, oh ini, oh itu, nanti akan terjadi demikian. Mengapa mereka tidak bernubuat 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu? Saudara-saudara, tetapi mereka bernubuat ketika bencana sudah ada, sedang terjadi. Mereka sibuk dengan mencari ayat demi ayat untuk membenarkan apa yang dikatakannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam sidang jemaat Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menantikan kedatangan Tuhan, Paulus menyarankan tetap hidup dalam Yesus, tetap hidup dalam kebenarannya, yaitu kamu hendak berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, saudara, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Banyak pengajaran, banyak berita ini itu, saudara. Tetapi Rasul Paulus memberikan suatu nasihat yang luar biasa, yaitu supaya kita bertekun, supaya kita teguh dalam iman,
dan hati kita tetap melimpah dengan syukur dalam segala keadaan apapun. Itu yang Tuhan inginkan melalui pesan yang disampaikan kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita ini tidak takut, tidak bimbang, tidak khawatir dengan keadaan apapun. Tetapi kalau kita memang betul-betul memiliki Kristus dan memang betul-betul kita hidup tetap di dalam Dia, apapun yang terjadi, sekalipun Tuhan datang hari ini, entah besok, entah kapanpun, kita akan tetap bahagia. Sama seperti Rasul Yohanes mengatakan, datanglah segera Tuhanku, datanglah. Kenapa? Karena Rasul Yohanes merindukan kedatangan Tuhan yang luar biasa. Bukankah kita rindu seperti demikian, rindukan kedatangan Tuhan? Saudara, saya percaya ketika kita tekun dalam Kristus Yesus, tetaplah kita ada dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Cobalah kita belajar meneliti satu persatu. Jangan kita ini mengkutip perkataan orang, mengetik perkataan orang, lalu kita sharekan kepada yang banyak orang, lalu kita bagikan kepada orang lain tanpa kita meneliti dulu, tanpa kita memahami lebih dahulu. Sebab itu janganlah sampai kita ini ada dalam filsafat yang tidak benar. Janganlah sampai kita ini ada dalam pengajaran yang kosong. Jangan sampai kita ini ada dalam pengajaran yaitu menurut roh-roh yang tidak sesuai dengan Kristus, saudara-saudara. Sebab itu, marilah di dalam tubuh jasmani ini selalulah kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dalam pengajaran yang benar, dalam pengajaran yang diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan, mempelai Kristus yang siap sedia menantikan kedatangannya. Dan saya percaya ketika kita ini mengalami keadaan yang kurang enak, mengalami keadaan masa-masa waktu yang tidak nyaman, percayalah itu adalah kehendak Tuhan, waktu yang harus kita jalani. Tetapi seperti Rasul Paulus tadi berpesan, tetaplah teguh dalam imanmu dan tetaplah hatimu melimpah dengan syukur. Jangan kita disesatkan oleh apapun, tetapi setialah dalam pengajaran yang benar, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan setiap hari. Jangan goyah, jangan takut. Hari ini Tuhan Yesus memberkatimu. Hari ini Tuhan ada besertamu. Dia tetap sebagai Tuhan yang benar, dia tetap sebagai Tuhan yang dahsyat, dia tetap sebagai Tuhan yang memiliki saya dan saudara. Dari hari ini ketika kita percaya sampai Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami supaya kami tetap teguh dengan Tuhan. Dan dengan Tuhan Yesus kami semakin hari semakin mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami hari ini, berkati semua apa yang kami lakukan, dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Sampai selama-lamanya kami akan tetap bahagia bersama Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Salam ngopi aja. Tuhan Yesus memberkati.